ya, pangkas batangnya ya, atau percabangannya ya, lebat buahnya itu. Makanya bagi saya sekali lagi pemangkasan itu sangat penting ya. Ini kalau dilihat sampai atas sana itu ya, ya dilihat itu cabang-cabangnya benar-benar tertata ya. Nah itu ya, itu sekali lagi pentingnya pemangkasan untuk tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin ya. Sore hari ini saya ingin melanjutkan part yang pertama kemarin ya, dengan pemangkasan cabang lebat buahnya ya. Karena di video yang pertama itu memang saya coba tampilkan agar ya sahabat itu benar-benar memperhatikan betul ya tanamannya ya. Kalau tanaman buah itu beda perlakuan dengan tanaman yang untuk penghijauan ya, sangat berbeda sekali ya. Hanya kalau untuk alpukat atau buah-buah yang lain, pemangkasan itu sangat-sangat penting ya. Mengingat sekali lagi pembuahan itu dapat timbul ya, dapat terjadi manakala percabangannya tidak terlalu lebat. Kenapa begitu? Karena secara teorinya menurut para ahli itu ya, sinar matahari itu, coba saya perlihatkan ya. Nah, ini di atas sana itu, coba diperhatikan ya. Nah itu makanya yang di atas itu tidak ada yang penghalang sekali matahari untuk sampai tembus sampai di bawah sini ya. Itu makanya ini yang di bawah-bawah ini buahnya bisa sangat lebat ya. Itu karena kecukupan akan sinar matahari terhadap cabang-cabang yang ada gitu ya. Jadi kalau saya mengkelompokkan, ini bahasa saya sendiri ya, kalau salah ya mohon dikoreksi ya, bahwa cabang itu terbagi menjadi 3 ya. Ada batang itu yang namanya batang primer atau batang pokok ya, ada yang namanya batang sekunder, dan ada yang namanya batang tersier ya, atau cabang air kalau saya itu mengartikannya ya. Nah itu mana-mana saja yang harus dipangkas sehingga sinar matahari itu dari paling pucuk sana sampai bawah ini bisa tembus gitu ya. Dan hitungannya seperti apa? Cabang itu yang harus dipangkas itu perhitungannya bagaimana agar sinar mataharinya itu dapat tembus sampai di paling bawah gitu loh ya. Nah untuk part yang kedua ini saya ingin ya, karena banyak sekali WA yang masuk, Pak itu tutorial kok nggak ada contohnya bagaimana, mana yang harus dipangkas dan berapa umur yang harus dipangkas. Jadi kalau pemangkasan itu biasanya saya mulai dari 6 bulan pasca tanam ya. 6 bulan pasca tanam itu biasanya saya sudah lakukan pruning atau pemangkasan ya. Nah di sini ini ada tanaman yang usianya kurang dari 1 tahun ya. Ini tingginya berapa? Ini sudah hampir 3 meter ya. Ini sangat lebat sekali. Ini sebetulnya sudah saya pruning 2 kali ya. Dalam 1 tahun berarti ini 3 kali saat ini ya. Nah coba perhatikan. Ini menurut pengalaman saya ya. Ini coba saya perlihatkan kepada sahabat ya. Ini yang namanya batang primer ya, atau batang utama ya. Ini ya. Ini batang primer. Ini juga batang primer ya. Di sana juga ada batang primer atau batang pokok utamanya ya. Ada nanti lagi batang sekunder. Sekunder itu ini ya, dari batang pokok, dari batang utama ini primernya ya. Ini sekundernya ya. Dan tersiernya seperti apa? Tersiernya ya sebetulnya ini juga sekunder, akan tetapi karena ini namanya termasuk batang air ya, ini termasuk yang harus dibuang atau dipangkas. Nah pemangkasan nggak boleh sembarangan ya sahabat ya. Jadi kalau ada orang yang mangkas cuma ditarik-tarik saja ya, itu tuh sah-sah saja. Tapi menurut benar-benar sebetulnya secara teori pemangkasan itu harus disisakan 2 cm minimal ya dari cabang utamanya ya. Jadi kalau begini, ini katakan dua jari lah cukup ya. Ini kita buang. Nah seperti ini ya. Jadi ada sisanya. Kenapa tujuannya? Agar nanti
Kalau kita pangkal sampai pendek sini ya, itu nanti kalau ada sampai ada jamur yang bisa masuk ke dalam ini batang utama atau primernya ini bisa kena jamur lalu ya mati ya. Nah, cabang-cabang seperti ini yang besarannya timbul dari batang pokok yang besarnya itu enggak sama dengan yang ini juga harus dibuang ya. Sekali lagi sisakan 2 jari ya, sisakan 2 jari seperti ini ya, nggak boleh mepet ya pemangkasannya ya. Nah, perhatikan sampai di sini. Nah, ini ya, kalau sahabat perhatikan ya, banyak sekali cabang-cabang yang saling ketemu di tengah. Nah, inilah yang menghambat ya, yang menghambat sinar matahari masuk. Termasuk ini nanti cabang ini nggak boleh lebih dari 7 ya. Sudah pernah saya uji, kalau cabang itu lebih dari 7 ternyata ya sinar matahari nggak bisa masuk sampai paling kolong paling bawah sini ya. Jadi dari bawah sini ya, 1 2 ya 3 4 sampai ke paling yang atas sana itu tidak boleh melebihi 7 cabang ya. Ini nanti akan saya update kembali manakala sudah sangat kelihatan ya, bagaimana 7 cabang itu yang jelas, dari yang paling bawah sini sampai yang paling atas itu harus maksimalnya 7. Di atas 7 harus kita potong ya. Itu baru sinar matahari nanti dari ujung atas sampai yang paling bawah sini ya, itu nanti akan tembus. Nah, sekarang akan saya contohkan mana cabang yang harus kita pangkas atau kita pruning ya. Nah, inilah yang disebut dengan cabang air ya, yang kecil-kecil ini ya. Ini biasanya nanti malah timbul buah-buahnya memang di batangan sini, tetapi yang di batang primernya sini nanti kalah karena dia terhenti di sini. Ini nanti memang kalau berbuah itu biasanya yang di batang-batang kecil sini ya, cabang air itu biasanya malah banyak. Akan tetapi setelah berbuah sekali saja itu sudah mati nanti ya. Dan tentu ini sangat mengganggu yang di atas atau yang cabang primernya ya. Perhatikan, harus selalu 2 jari ya. Nah, perhatikan, ini cabang-cabang ini kan saling ketemu santar sini ya. Ini juga harus dibuang 2 cm. Nggak boleh yang di tengah ini ya. Yang di tengah-tengah ini nggak boleh ada ini. Karena sekali lagi selain ini batangnya sifatnya cabang air yang tentu nanti kalaupun buah itu nggak bisa maksimal ya. Dan tentu buahnya akan sangat mengganggu yang bagian atas. Gitu ya. Nah, perhatikan lagi kayak di sini. Nah, ini harus dibuang. Aduh, kemepetan ya. Ini ada batang yang lebih kecil dari yang lainnya, juga harus dibuang. Nah, sementara ini kan ada yang besar ini. Nah, ini dipertahankan ini. Ya, pokoknya yang besarannya nggak sama dengan yang ada di sekitarnya itu wajib dibuang ya. Coba di sisi sini. Iya, di sini ada cabang-cabang yang kecil. Sekali lagi, ini harus dibuang ya. Buang ya. Ini juga ada yang kecil, buang. Ini yang masuk ke dalam juga harus dibuang ya. Nah, kayak gini, ini masuk ke dalam sini, buang ya. Ini yang seperti ini nih banyak sekali nih ya. Ini nggak dapat sinar ini percuma ini ya, Mbak, terutama batang-batang kecilnya. Nah, ini harus bersih ya, harus betul-betul bersih. Maaf sekali saya sering terkendala itu kalau praktek begini ya, karena saya hanya sendiri ya. Jadi terbatas pergerakannya ya. Nah, ini coba ya. Nah, nanti akan kelihatan itu masih sangat kelihatan lebat ya. Intinya, nah ini sudah mulai kelihatan ya, terang daripada yang pertama tadi ya. Nah, intinya sekali lagi percabangan ini nggak boleh saling ketemu begitu di tengah itu ya. Kalau percabangan itu ketemu di tengah-tengah seperti itu, otomatis sinar matahari nggak bisa masuk ke dalam gitu ya. Jadi sekali lagi pemangkasan itu dilakukan kalau saya biasanya per 6 bulan ya. Per 6 bulan saya lakukan karena biasanya kalau per 6 bulan itu cabangnya sudah banyak lagi.
Ini. Nah, batang-batang kecilnya buang saja. Jangan kita terus, waduh sayang ya, sudah lebat-lebat kok terus dipangkasi. Padahal sekali lagi kalau kita itu mau tanam buah-buahan kan yang diharapkan kan buahnya ya, bukan kelebatannya saja ya, kelebatan pohonnya ya. Jadi sekali lagi ini penting untuk terus dilakukan pemangkasan seperti ini ya. Ini sudah kelihatan ya buahnya ya yang terbuang ya. Waduh sayang sekali Pak. Lah sekali lagi kita ini mau bercocok tani atau bertanam apa. Kalau kita itu tanamnya buah-buahan ya, makanya prosedurnya juga harus tetap diikuti gitu loh ya. Coba nanti sahabat yang punya pohon ya, lebih detail nanti ya, sahabat yang punya pohon nanti bisa ya difotokan full seperti ini, dari jauh seperti ini difoto, kirim ke saya. Mana-mana yang cabang-cabang yang bisa dibuang nanti WA kan ke saya, nanti saya langsung kasih tanda itu yang harus dibuang gitu ya. Ini tinggal pemangkasan atas sana ya, itu harus dibuang ya. Nah ini karena sendiri saya sudah siapkan tangga sebetulnya. Mbak, bisa apa enggak? Aduh. Iya, seperti ini ya. Ini ya, ini ada yang menjulang ke atas ini dibuang saja ya, agar nanti sinar mataharinya bisa masuk. Iya. Nah, gini. Masuk ini yang ke atas ya, ini kan ada yang ke atas ini. Buang saja. Ya, seperti itu ya. Ini yang ke dalam-dalam sini. Bersihkan. Batang-batang air bersihkan. Ya. Agar sekali lagi sinar matahari bisa masuk ke dalam. Ya. Itu masih sisa di atas ya, nah itu nanti di sana akan dipangkas ya. Di sini juga dipangkas ya, agar nanti sekali lagi sinar matahari itu bisa masuk leluasa ke dalam sana hingga batang yang paling bawah. Gitu ya. Ini bisa dilihat bersih sekali cabang-cabangnya itu. Banyak buahnya sangat kelihatan ya. Banyak sekali. Ya, mungkin itu apa yang bisa saya bagi sore hari ini. Kalau kurang jelas monggo silahkan WA ya. Kalau saya membaca komentar itu nggak bisa kasih contoh langsung. Kalau lewat WA tujuan saya itu memang saya bisa detail kan gitu ya. Mana-mana cabang yang harus dipangkas umpama. Perawatannya bagaimana, saya sudah siapkan PDF perawatan vegetatif, generatif. Yang penting sekali lagi saya minta sebutkan nama, alamat ya, biar saya tahu. Oh ini saya petakan, oh ini daerah Sumatera, ini daerah Kalimantan ya. Untuk referensi saya gitu ya. Dan saran kritik selalu saya minta. Mungkin sahabat menginginkan Pak buatkan video tentang ini ya, saya akan usahakan, saya akan pertimbangkan gitu ya. Sekali lagi kalau ada sahabat yang punya tanaman di rumah yang mungkin perlu dipangkas-pangkas, silahkan di WA kan, nanti akan langsung saya kasih tanda ya, biar nanti mana-mana yang dipangkas sahabat nggak udah langsung pangkas saja yang bagian titik itu ya. Semoga sahabat semua selalu dilimpah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.